Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Saudara, hari ini bacaan kita diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. Bapak Ibu bisa membaca bagian ini setelah pembahasan atau sebelum pembahasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas seorang raja bernama Yoyakin yang dikenal sebagai Konya atau Yekonya atau memakai ada K dan H, Yekonya. Dalam bahasa Ibrani, artinya ini adalah Yahweh akan mengokohkan umatnya. Tetapi saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 9, digambarkan Yoyakin sebagai raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya Yoyakim. Nah, saudara, pemerintahan Yoyakin pun kalau kita membaca tergolong cukup pendek. Hanya 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem, dan ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung, Yoyakin kemudian bersama ibunya dan pegawai-pegawainya serta pembesar-pembesarnya menyerahkan diri kepada Raja Nebukadnezar. Itu sudah bisa melihat di dalam bagian 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17 tadi, bagaimana di situ digambarkan Israel mengalami kehancuran dan tidak berkutik. Raja Babel kemudian mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan istana raja, juga emas yang ada di bait Allah dikerat yang dulu pernah dibuat oleh Salomo, Raja Israel. Sudah kan bisa melihat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 13. Dan dikatakan hal itu tepat seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara bisa membaca membandingkannya dengan Yeremia 22 ayat 24 sampai 30, Yeremia 24 ayat 1 sampai 10, Yeremia 29 ayat 1 sampai 2. Jadi Allah sudah menubuatkan itu. Dan kemudian yang terjadi, saudara, Yoyakin kemudian diangkut bersama dengan seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Dan meskipun kalau kita melihat di ayat itu mereka memiliki panglima, pahlawan yang gagah berani, dan ternyata tidak ada satupun yang mampu melawan Babel. Alasannya karena Allah menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel akibat dosa-dosa mereka. Nah, saudara, apa yang dialami Yoyakin dan bangsa Israel itu kemudian membuat kita berpikir, apa yang terjadi, saudara, kalau anugerah Allah kemudian berakhir dari hidup kita, karena kita tidak mau berubah dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Tentu bayangan yang kita dapat adalah kehancuran seperti apa yang dialami oleh Yoyakin. Sebab tanpa penyertaan Allah, kita tidak akan pernah mampu, meskipun kita memiliki segalanya. Namun sebobrok apapun kita, sehancur apapun hidup kita, saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat tanpa harus mengalami penghukumannya. Sebab penghukuman dari Allah memang sungguh dahsyat dan mengerikan. Seperti api besar, saudara, yang membara, yang mungkin kita bayangkan menghancurkan semua yang disentuhnya. Nah, apa yang dialami Yoyakin merupakan salah satu contoh betapa dahsyat dan ngerinya penghukuman Allah. Yehuda tidak mau lepas dari penghukuman yang sudah dinubuatkan. Mereka tidak bisa lari atau menghindar. Perubahan politik internasional yang biasanya mendatangkan keuntungan malah menciptakan penderitaan yang makin hebat. Ketika kita membaca Mesir yang menindas Yehuda berhasil ditaklukkan oleh Babel, tapi kemudian tidak membuat Yehuda menjadi bangsa yang merdeka. Seperti kata pepatah, saudara, lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Lepas dari Mesir kemudian masuk ke cengkraman Babel. Dan peristiwa ini membuat Yoyakin tidak hanya terpaksa lengser dalam waktu yang sangat singkat, tetapi identitasnya juga dihilangkan secara paksa. Dari seorang raja, kemudian menjadi seorang tawanan. Dari kedudukan sosial yang tinggi, kemudian tidak punya status sosial sama sekali. Demikian pula ibunya dan para pembesar lainnya. Nah, saudara, meskipun demikian, paparan penghukuman Allah atas Yehuda haruslah membuat kita bersyukur bahwa sampai saat ini bangsa kita masih dikasihi oleh Tuhan. Dan mendorong kita sebenarnya harus terus-menerus menjadi juru bicara Allah yang menyerukan kebenaran kepada mereka yang sudah bosan mendengarkan kebenarannya. Pembuangan ke Babel juga mesti dilihat dari kacamata bahwa kesabaran Allah untuk membuat bangsa Yehuda sadar bahwa Allah masih mengasihi dan sebenarnya Allah masih menjanjikan pemulihan kalau mereka berbalik dari dosa dan perbuatan mereka yang jahat. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Akankah kita berbalik? Ataukah kita menanti penghukuman akibat dosa kita terlebih dahulu baru kita berbalik? Nah, kiranya saudara
kita dapat menimbang dengan bijak mulai saat ini. Betul, anugerah Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau menunggu anugerah Allah itu berakhir bagi hidup kita? Tentu saja tidak. Mari kita berubah, mari kita ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.